Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ketemu dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bersama saya, Bapak Ali Sururi. Pada kesempatan ini, kita akan mengambil sebuah tema, sebuah materi, yaitu tentang anti-hoax, anti-bullying, anti narkoba atau nafsa. Mungkin kita sedang sering mendengar sekali tentang hoax atau hoax. Apa sih hoax itu? Hoax adalah berita palsu atau berita bohong, berita yang tidak ada kebenarannya. Kadang-kadang hoax itu merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Oleh karena itu, ya jangan kita sekali-kali menyebarkan berita hoax. Karena apa? Berita palsu kalau kita sebarkan bisa menjadi dosa jariah. Kenapa dikatakan dosa jariah? Karena ketika berita itu disebarkan kepada orang lain menyebarkan lagi, berarti kita akan mendapatkan kejelekan-kejelekan pada diri kita. Oleh karena itu, bila tahu bahwa berita itu merupakan berita hoax, berita palsu, jangan sampai kita sebarkan, biar kita tidak mendapatkan dosa jariah. Kalau amal jariah nggak apa-apa, berarti ada kebaikan dalam persebaran itu. Tapi kalau sudah kejelekan yang kita sebarkan, makanya kita akan mendapatkan kejelekan-kejelekan tersebut. Oleh karena itu, ya jangan kita menyebarkan berita hoax dan kita juga jangan membuat berita hoax. Bahkan dalam agama Islam sangat jelas, berita hoax atau orang yang menyebarkan hoax itu sama dengan dusta, sama dengan bohong, dan itu merupakan termasuk tanda-tanda orang munafik. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ayatul munafiki salasun. Ada 3 tanda orang-orang munafik. Pertama adalah apabila ia berkata dusta atau bohong. Apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Kalau kita membuat berita bohong, menyebarkan berita bohong, itu termasuk kita masuk tandanya orang-orang munafik. Padahal orang-orang munafik adalah fi darki asfali minan nar, besok di akhirat nanti akan berada di neraka yang paling bawah. Naudzubillah min dalik. Berikutnya adalah membahas masalah bullying. Apa sih bullying itu? Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar seorang anak. Anak ini diintimidasi. Ini juga gambar anak yang dipukul ini. Yang jelas ini kalau kita lakukan akan berpengaruh terhadap fisiknya maupun psikologisnya. Oleh karena itu, membuli orang lain ya harus kita hindari. Harus kita stop. Kenapa? Akan berdampak pada orang yang kita bully. Apa sih sebenarnya bullying itu? Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Dan membuli ini bisa berupa penindasan fisik pada fisiknya dalam bentuk mungkin memukul, menampar, atau menendang. Yang berikutnya juga bisa berupa penindasan psikologis ke arah mentalnya lewat ucapan-ucapan yang tidak baik. Bila itu kita lakukan kepada orang lain, bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bahkan bisa saja trauma itu akan dibawa sampai akhir hayatnya. Kalau ada trauma dalam dirinya, bisa menjadikan rasa ketakutan yang ada pada dirinya, bisa menimbulkan rasa cemas. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan membuli ini. Ya, membuli harus kita hindari karena
sangat berpengaruh sekali terhadap orang yang kita bully. Yang berikutnya adalah masalah narkoba ini. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Kalau masalah narkoba ini mungkin sekarang lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya, karena sering muncul di media massa, baik TV maupun media sosial yang menyebutkan membahas masalah narkoba dan para artis yang terjerat di dalamnya. Jadi narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika dan obat dan bahan atau bahan yang berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nama NAPSA. NAPSA ini singkatannya adalah dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini yang dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, apa sih yang termasuk narkotika itu? Maka perhatikan gambar berikut. Di sini ada ganja, ada sabu berupa tepung ini ya, ada ekstasi itu berupa pil. Ini macam-macamnya ini ya. Ada Riklona atau dalam bentuk ini juga. Nah, ini modelnya. Daun ganja. Ini bentuk-bentuk gambarnya. Atau dan juga bisa berupa pil. Ini jenis-jenis narkotika. Kalau ini nafsa sama sebenarnya, narkotika dan zat adiktif. Ini sebenarnya hampir sama. Mempunyai kesamaan sifatnya, tapi bentuknya yang berbeda. Sedangkan apa sih sebenarnya narkotika itu? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Dalam artian tiruan atau buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi berpengaruh terhadap kesadarannya seseorang. Bahkan bisa menyebabkan hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahkan kalau orang itu sudah kecanduan, ibaratnya disakiti gitu juga nggak terasa. Karena sudah tidak ada kesadaran dalam dirinya. Hidup di luar kesadaran. Makanya ini harus betul-betul kita hindari. Kita hidup itu di alam nyata, bukan di alam khayalan ataupun bayangan. Bagaimana sebenarnya cara kerja narkotika itu? Mempengaruhi susunan saraf manusia yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa. Bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa narkotika itu menghilangkan kesadaran atau merubah kesadarannya seseorang. Karena hidup berhalusinasi. Padahal kita itu hidup sebenarnya adalah di alam nyata, bukan di alam khayalan. Ini loh. Jadi hidup dengan dirinya sendiri, dengan dunianya sendiri, bukan dengan dunia nyata. Maka tentunya ini sangat berbahaya dalam kehidupannya. Oleh karena itu ya harus kita hindari. Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, zat adiktif narkotika digunakan sebagai obat bius pada orang yang akan dioperasi dengan kadar yang tentunya sudah disesuaikan. Makanya kalau kalian pernah melihat atau mendengar orang yang dioperasi, biasanya
dibius. Supaya apa? Rasa sakitnya itu hilang atau orang itu tidak merasakan. Tentunya kalau untuk operasi kadarnya sudah ditentukan, sudah disesuaikan. Tapi kalau kita gunakan tanpa menyesuaikan kadar, otomatis akan membahayakan tubuh kita. Makanya ini jelas dilarang sekali. Narkoba ini jelas dilarang sekali di dalam kehidupan kita. Sangat membahayakan tubuh kita. Bahkan untuk narkoba, ini ada bahayanya yang sangat besar. Di antaranya adalah bisa menimbulkan dehidrasi, menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Cairan tubuh, ion-ion tubuh itu berkurang. Sehingga tubuh itu tidak ada keseimbangan. Nah ini, kalau tubuh sudah tidak ada keseimbangan, yang ada adalah mudah untuk terserang penyakit. Yang kedua, menurunnya tingkat kesadaran. Menggunakan obat-obatan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadarannya berkurang drastis. Si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Lainnya. Jadi kesadarannya hilang. Kesibukannya hanya tidur dan tidur terus. Bahkan dibangunkan itu sangat sulit sekali. Ini memang pengaruhnya seperti itu. Yang berikutnya adalah gangguan kualitas hidup. Orang itu akan kesulitan berkonsentrasi, kesulitan bekerja. Bahkan bisa mengalami masalah keuangan karena uangnya digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Bahkan harus berurusan dengan pihak kepolisian karena hal tersebut dilarang di dalam pemerintahan kita. Makanya hati-hati. Bahkan hukumannya juga sangat berat. Yang berikutnya adalah bahayanya bisa mendatangkan kematian. Kenapa bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Ini bahayanya. Makanya jangan sampai kita kepengen mencoba. Ini bahan-bahan berbahaya. Kalau kita coba, bisa menimbulkan kecanduan di dalam diri kita. Oleh karena itu, ingat dan selalu diingat dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Stop penggunaan narkoba. Bahkan di dalam agama, jelas hal itu dilarang. Dikiaskan seperti komer termasuk barang yang memabukkan. Sekali lagi, ingat stop narkoba. Kita berpola hidup yang sehat tanpa narkoba. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan keterangan ini dibarengi daya dari Allah dan menjadikan keterangan yang bermanfaat. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.